semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat koligatif larutan. Pada soal kali ini, di sini telah diberikan suatu tabel dari hasil pengamatan percobaan tentang kenaikan titik didih larutan. Jadi terdapat beberapa larutan. Yang pertama ada aquades, yang kedua ada urea 0,1 molal, yang ketiga ada urea 0,5 molal, yang keempat ada KCl 0,1 molal, dan yang terakhir ada KCl 0,5 molal. Kemudian di kolom kedua ada titik didih. Jadi di sini kita disuruh mencari hasil titik didih dari kelima senyawa tersebut. Nah, dari 5 tabel itu ditanyakan yang pertama, hitunglah kenaikan titik didih dari tiap larutan. Seperti yang sudah ada di kolomnya itu. Kemudian yang kedua, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Yang kedua adalah bagaimanakah kenaikan titik didih dari larutan urea bila dibandingkan dengan larutan KCl. Yang ketiga, berilah penjelasan tentang hasil dari tiap larutan. Yang keempat, bandingkan sifat koligatif larutan dari larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk menjawab tiap soal dari yang ditanyakan tadi, kita akan tuliskan jadi beberapa langkah. Jadi tiap langkahnya akan mewakili satu soal. Seperti itu. Jadi untuk langkah pertama, kita akan menjawab pertanyaan dari soal pertama, yaitu menghitung titik didih dari tiap larutan. Oke, yang pertama adalah aquades. Aquades itu merupakan air, jadi dia sama dengan air, sehingga aquades itu sendiri memiliki titik didih atau TB-nya itu bisa kita tuliskan nilainya sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, yaitu larutan urea 0,1 molal, dimana karena urea itu tidak bisa terurai, jadi dia memiliki nilai I-nya atau faktor Van Hoff-nya sama dengan 1. Kita cari dulu delta TB-nya dengan rumus KB kali molal dikali I. KB-nya adalah air, jadi nilainya 0,52, molalnya 0,1, I-nya 1, hasilnya sama dengan 0,052 derajat Celcius. Kalau kita cari titik didihnya, yaitu TB0 ditambah dengan delta TB, TB0-nya karena air atau aquades, jadi nilainya adalah 100. Ini tadi. Kita bisa tuliskan di sini 100 ditambah dengan 0,052. Hasilnya adalah 100,052 derajat Celcius. Setelah itu, untuk larutan yang ketiga, yaitu urea 0,5 molal. Ini juga memiliki I-nya sama dengan 1 karena dia tidak bisa terurai. Sehingga kita cari dulu delta TB-nya pakai rumus KB kali molal kali I. Ini 0,52 sama karena pelarutnya sama-sama airnya. Dikali 0,5 molalitasnya dan dikali 1. Hasilnya sama dengan 0,26 derajat Celcius. Sehingga bisa dicari titik atau kenaikan titik didihnya adalah, atau titik didihnya itu TB0 ditambah delta TB 100 ditambah 0,26, hasilnya adalah 100,26 derajat Celcius. Setelah itu yang keempat ada larutan KCl dengan molaritas 0,1 molar. Karena KCl itu merupakan senyawa ionik dan dia bisa terion ketika dilarutkan dalam air, berarti nilai I-nya itu sama dengan ionnya. Dia terion dari menjadi K+ dan Cl- jadi I-nya sama dengan 2. Kita cari delta TB. Di sini KB kali molal kali I. Ini 0,52 kali 0,1 kali 2. Hasilnya sama dengan 0,104 derajat Celcius. Kalau kita cari TB-nya atau titik didihnya, titik didih larutannya, ini sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan delta TB, di 100 ditambah dengan 0,104,
Hasilnya adalah 100,104 derajat Celcius. Selanjutnya yang kelima, ini adalah larutan KCl 0,5 molal dengan nilainya sama yaitu 2. Maka delta TB-nya bisa dicari dengan rumus Kb kali molal kali I. Ini 0,52 kali 0,5 kali I-nya 2. Hasilnya sama dengan 0,52 derajat Celcius. Nah, dari sini kalau kita cari titik didih larutannya atau TB itu sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan delta TB. Ini 100 plus 0,52 hasilnya adalah 100,52 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui nilai dari titik didih masing-masing larutan, di langkah kedua kita akan membandingkan. Jadi di langkah kedua kita bandingkan titik didih atau TB-nya urea dan KCl. Kalau kita lihat dari hasil pada langkah pertama tadi, maka dari situ kita bisa membandingkan dari titik didihnya urea maupun KCl gitu. Jadi pada konsentrasi yang sama untuk KCl itu dia akan memiliki titik didih yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan urea. Hal itu dikarenakan KCl-nya itu bersifat elektrolit, jadi dia bisa mengurai menjadi ion-ionnya pada saat dilarutkan dalam air. Sedangkan untuk urea sendiri dia bersifat non-elektrolit, jadi dia memiliki titik didih yang lebih rendah bila dibandingkan dengan KCl. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan antara titik didih urea dan KCl, di langkah ketiga, di sini akan dijelaskan hasil dari tiap larutannya. Untuk yang pertama yaitu Aquades. Aquades itu memiliki titik didih atau TB-nya sebesar 100 derajat Celcius. Yang kedua, untuk urea 0,1 molal itu memiliki titik titik didihnya sebesar 100,052 derajat Celcius. Yang ketiga, untuk urea 0,5 molal dia memiliki titik didihnya sebesar 100,26 derajat Celcius. Selain itu yang keempat yaitu larutan KCl 0,1 molar, dia memiliki titik didihnya sebesar 100,104 derajat Celcius. Dan yang kelima untuk KCl 0,5 molar memiliki titik didihnya sebesar 100,52 derajat Celcius. Setelah mengetahui hasil dari tiap-tiap larutannya ini, di langkah keempat kita baru membandingkan sifat koligatif dari larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Di mana pada larutan elektrolit itu umumnya dia akan memiliki sifat koligatif. Kalau di sini kita bahasnya tentang titik didih ya. Titik didihnya lebih tinggi dibandingkan larutan non-elektrolit. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari faktor Van Hoff pada tiap-tiap larutan. Jadi semakin besar faktor Van Hoff-nya, dia akan mempengaruhi atau sifat koligatifnya juga akan semakin besar seperti itu. Baik itu untuk titik didih, titik beku dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita fokusnya ke titik didih. Jadi untuk larutan elektrolit itu akan memiliki titik didih yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan non-elektrolit dikarenakan faktor Van Hoff tersebut. Oke, sekian jawaban untuk soal ini.
Semoga bisa membantu. Terima kasih.